Nah, ini ya, hari ini kita belajar tentang fungsi kuadrat. Di sini kalau fungsi kuadrat itu dirumuskan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini hampir sama dengan fungsi yang sebelumnya, fungsi yang di kelas 2, cuma ini pakai persamaan kuadrat. Itu beda nih. Misal nih, Kak Tari punya contoh. Untuk fungsi fx 15 plus 4x minus x kuadrat. Tentukan nilai fx jika x sama dengan 3. Kalau ada soal seperti ini berarti artinya apa? Setiap x yang ada di sini kita ganti dengan angka 3. Berarti di sini Kak Tari bisa menuliskan untuk A, fx kan sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat. Berarti kalau di sini x-nya kita ganti dengan 3, penulisannya berarti f3. Nah, terus kita masukkan 15 plus 4, x-nya kita ganti, berarti jadi 3, kurangi 3 kuadrat. Tinggal kita hitung 15 plus 4 kalikan 3, 12, minus 3 kuadrat itu adalah 9, berarti hasilnya adalah 18. 15 tambah 12 kan 27. 27 kurang 9, 18. Hanya seperti itu. Tapi kalau yang B, kamu lihat di situ B, bayangan dari minus 2 oleh F. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Bayangan dari minus 2 oleh F itu sama seperti ini sebenarnya. Jadi di sini adalah F-nya kita ganti dengan minus 2. Coba. Kalau ada pertanyaan bayangan dari minus 2, berarti X-nya sama seperti ini, kita ganti dengan minus 2. Kalau misalkan soalnya tak ganti nih, tak ganti seperti ini. Tentukan nilai A jika FA sama dengan 18. Nah, kalau seperti itu gimana? Loh Kak, inilah X sama dengan 18, F3. Ya, cuman Kak Tari pengen kalian tahu caranya. Caranya gimana Kak? Tinggal kita ganti aja. Di sini kan FA sama dengan 18. FA itu artinya setiap fungsi X yang di sini kita ganti dengan A. Berarti bisa Kak Tari tulis dengan 15 plus 4A min A kuadrat sama dengan 18. Ini ya. Terus kemudian gimana Kak? Kemudian kita pindah ruas, kita masukkan. Berarti di sini nanti bisa kita tulis 18-nya kita pindah. Berarti 15 kurangi 18 plus 4A. Berarti cukup enggak nih ya? Minus A kuadrat sama dengan 0. Gitu kan? Berarti di sini jadi 15 kurangi 8 minus 3 ya. Misal Kak Tari pindah ke ruas sana semuanya. Berarti minus A kuadrat jadi A kuadrat. Ini kan? Plus 4A berarti jadi minus 4A. 15 kurangi 18 kan minus 3 ya. Minus 3 tak pindah ruas ke sebelah sana plus 3. Nah, seperti ini. Terus gimana Kak? Kita kan tujuannya mau cari A. Berarti harus kita, kalau ketemu persamaan gini, kembali ke bab sebelumnya. Pakai pemfaktoran. A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0 bisa tak faktorkan jadi A minus 3, A minus 1. Ya kan? Terus sama dengan 0. Ini kan? Berarti A-nya ketemu berapa? A sama dengan 3 atau A sama dengan 1. Ini jawabannya. Jadi jawabannya bisa 3 atau bisa 1. Paham sampai sini? Jadi kalau diketahui FA sama dengan berapa itu nilainya ya, berarti kalian ganti ke sini. Ke angkanya yang jadi X, terus disama dengankan hasilnya tadi itu. Terus kalau sudah jadikan satu ruas, kemudian kalian faktorkan, kalian cari nilai A-nya. Sudah ketemu sampai situ. Paham? Lanjut yang di sini. Kak Tari punya grafik fungsi dari persamaan kuadrat. Nih ya. Di sini Kak Tari punya grafik fungsi dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, di sini
menjumpai grafik yang dia ke bawah gini, berarti di sini nanti dia punya titik balik minimum karena di bawah. Nanti ada gambarnya yang seperti ini. Nah, kalau dia ke atas berarti dia punya titik balik maksimum. Nah, di grafik ini dia punya unsur-unsurnya, Rek. Yang pertama ada yang namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu apa sih, Kak? Kalau kamu di pelajaran SD dulu, sumbu simetri itu ya menjadi dua ya, Kak? Membelah jadi dua, membagi dengan bagian sama besar. Ini juga sama. Lihat, maksudnya misalnya Kak Tari punya gambar seperti ini. Misalnya di sini, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri itu X sama dengan, selalu seperti itu. Loh, terus ya apa nih, Kak? Ya kita bagi menjadi bagian yang sama besar melalui X. Ini kan sumbu X-nya ya. Di sini kan 1, 2, 3, 4. Berarti 4 bagi 2, berarti kan 2. 1, 2. Otomatis di sini sumbu simetrinya. Nah, kalau kita lihat berarti sumbu simetrinya di mana, Kak? Di X sama dengan -1. Berarti bisa Kak Tari tulis sumbu simetrinya adalah X sama dengan -1. Dah, seperti itu. Kalau lihat dari gambar, ternyata sumbu simetri ada rumusnya. Apa Kak rumusnya? Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Itu rumusnya. Min B per 2A. Tinggal kita masukkan aja di sini. Minus B, berarti kan di sini karena B-nya 2, berarti -2 ya. -2 per 2A. 2A 2 kalikan 1. Sebentar, karena tidak cukup. Nah, berarti di sini ketemu X sama dengan -2 per 2, Rek. Berarti hasilnya adalah -2 per 2 adalah -1. Loh, sama hasilnya. Nih. Tuh, jadi kalau sumbu simetri diingat, kalau ada grafiknya ya belan jadi 2 di bagian X-nya, harus sama besar. Tapi kalau misalnya kalian lupa caranya gimana ini, ingat-ingatan kita punya rumus satunya, min B per 2A. Minus B per 2A nanti hasilnya akan sama saja, gitu ya. Terus yang kedua ada pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi ini masih di sekitaran X. Nah, pembuat nol fungsi itu nanti adalah X1,0 atau X2,0. Terus gimana Kak caranya? Tetap bisa dilihat dari gambar. Kamu lihat yang sebelah sini, ini kan yang grafik ini memotong sumbu X di sini, satunya di sini ya. Maka yang namanya pembuat nol fungsi, ini Rek. Nah, di titik ini. Terus kalau dilihat berarti berapa, Kak? Ini berapa? 1,0 dengan -3,0. Berarti pembuat nol fungsinya bisa Kak Tari tulis langsung 1,0 dan -3,0. Nah, seperti ini, guys. Paham di situ? Loh, apakah ada cara lain lagi, Kak? Ada. Melalui apa? Nih, sama seperti ini. Kamu cari pemfaktorannya. Nanti tinggal 0,0 gitu toh. Loh, gimana Kak? Gini. Ini kan di sini cara lainnya ya. Y sama dengan X kuadrat plus sini aja. Plus 2X min 3 sama dengan 0. Gini ya. Terus karena dia pembuat nol fungsi, makanya di sini Kak Tari sama dengan kan 0. Terus ya, difaktor 0. Kalau difaktorkan ini kan jadi X min 2. X berapa? Oh, salah. X plus 3, ya kan? X min 1. Nah, ini kan? X plus 3 kalikan X min 1. Terus Kak, ya udah sama cari X-nya. X sama dengan -3 atau X sama dengan 1. Kalau kamu bingung cara pemfaktoran, ya sudah bisa pakai rumus ABC. Itu ya. Terus kalau sudah ketemu X-nya, tinggal kamu tambahi. Berarti titiknya karena ini X1 minus 3, berarti hasilnya adalah
minus 3,0 atau 1,0. Wes kayak gitu toh. Paham ya? Lanjut, di sini ada nilai minimum. Nah, nilai minimum ini gimana Kak Tari? Nilai minimum itu bisa kita lihat dari nilai Y-nya. Ketika kita masukkan X sama dengan minus 1. Jadi nilai minimum itu nilai yang paling bawah di sini, Rek, dari sumbu Y. Nah, ini kan di sini ya. Sejajar dengan minus 4. Berarti di sini kita bisa dapat Y sama dengan minus 4. Nah, kalau pakai cara gimana, Kak? Kalau pakai cara? Kalau pakai cara berarti kalian harus pakai apa? Tinggal dimasukkan ke persamaan ketika X-nya sama dengan minus 1. Jadi ini berhubungan dengan sumbu simetri. Paham ya? Di sini kan X sama dengan minus 1. Tak kasih ini biar kalian ingat dari sumbu simetrinya. Nah, X sama dengan minus 1. Y-nya kan dia adalah X kuadrat plus 2X minus 3. Berarti di sini minus 1 dikuadratkan plus 2 kali minus 1 gitu ya. Dikurangi 3. Berarti minus 1 kuadrat kan 1. 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Berarti hasilnya minus 5 tambah 1. Berarti minus 4. Nah, sama kan? Kan sama. Sama aja nanti hasilnya. Jadi Y sama dengan minus 4. Ini cara lainnya. Terus Kak, yang terakhir ada yang namanya koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu kita peroleh dari mana? X, Y. Jadi sumbu simetri koma nilai minimumnya. X, Y. Nah, berarti hasilnya berapa Kak di sini? Hasilnya berapa? Ya tinggal kan masukkan X-nya minus 1, Y-nya minus 4. Berarti minus 1, minus 4. Nah, kalau dilihat di gambar, koordinat titik baliknya, karena dia di bawah, berarti koordinat titik balik minimum, kamu lihat pas tengah-tengah sini. Ini titik ini. Berarti ini adalah minus 1, minus 4. Itu kalau langsung dilihat dari grafik. Wes, kayak gitu. Paham enggak? Diingat-ingat, oke? Kalau nggak paham nanti bisa chat via WA dengan kakak. Oke? Bye-bye.